Halo gengs, selamat malam, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Guys, jadi saya tuh sangat penasaran banget karena katanya BIN Jawa Barat lagi banyak yang oke gitu. Jadi saya browsing di Tokopedia, kira-kira BIN, dan ada Abyssinia juga katanya lagi oke. Jadi saya hunting di Tokopedia dan menemukanlah satu prosesor farmer yang buat saya kok BIN-BINnya menarik. Jadi dia punya ada Mosto Ateng Super, ada Sunda Gesa, ada Tipika Puntang. Saya ngerasa bentar ya, kok ada agak haze ya, udah clear sekarang. Saya ngerasa, gila, keren banget ya BIN-nya gitu ya. Ketika saya ngelihat display Puntang Tipikanya tuh mostly BIN-nya kayak Gesa. Jadi lonjong-lonjong, cantik-cantik, keren-keren. Lalu saya penasaran ya gitu ya. Kayaknya dari sisi BIN menarik gitu ya. Natural prosesnya, terus akhirnya saya beli. Untungnya ini memang sengaja saya copot si stempel supaya nggak ke recall lah si farmer atau prosesornya. Jadi saya take out. Saya tadi mau beli sekilo, cuman ragu ya, karena kan saya sering banget kena zong di era sebelum di 2021-an, banyak kena zong milih petani gitu ya. Aromanya oke. Banyak zong. Akhirnya saya beli 500 gram. Dan ternyata yang datang nggak sesuai dengan harapan saya. Saya ngelihat si BIN-nya tuh seksi banget gitu ya. Tapi pas datang begini. Terus saya tanya dong, kok beda dengan dengan BIN yang di display? Katanya ya soalnya panennya beda. Nih yang di display tuh mostly kayak gini nih, cantik banget, bikin saya gemetar kalau lihat biji cantik itu. Tapi ini banyak, lihat gini, saya pas datang aduh sayang banget ya, padahal nih kayak gini nggak disortir. Ini pelajaran buat petani ya, kalau petani baru tepatnya. Kalau yang lama harus udah punya pengalaman lah, karena kan kopi lagi naik daun, lalu harga kopi juga mahal, dan banyak orang mencari kopi lokal karena harga juga masuk di akal. Tapi setelah saya pikir-pikir, dengan harga ini saya beli 115 kalau nggak salah ya. Jadi kalau sekilo itu 230, jadinya terlalu mahal dengan kelas kopi kayak gini. Sementara saya bisa dapat kopi kualitas yang lebih bagus di IIT dengan harga 200 ribuan, bahkan 100, di bawah 200. Jadi buat petani yang baru mulai, please deh kalau kalian mau di repeat order, karena gini, kualitas itu yang menentukan kalian itu dibeli lagi atau enggak. Atau ketika kualitas kalian jelek, ya yang tersebar adalah yang jeleknya, nggak mungkin yang bagusnya gitu ya. Sayang aja sih. Dan masalah sortir kayak gini nih sangat fatal kalau buat saya. Nah jadi ya pilihannya saya akan sortir asli. Ini dari saya tanya defeknya berapa, defeknya nggak lebih dari 5%. Wah, nih petani-petani kayak gini nih yang mesti kita ajarin supaya sustain gitu ya bisnisnya, nggak berhenti di tengah jalan gara-gara kualitas yang jelek banget. Kalau buat saya ini kategorinya kualitasnya ngaco, jujur ya. Untuk kategori klaim super, kualitasnya cukup
ngaco. Nanti akan saya sortir, jadi akan saya sortir bin-bin yang buat saya jelek ya, termasuk saya akan pisahkan lanang juga sekalian. Saya bukan anti lanang, tapi kalau bisa saya pisahkan. Jadi saya akan pisahkan lanangnya. Ini lanang tuh kayak gini, gampang. Kalau orang bilang lanang itu gara-gara memang pembuahannya nggak sempurna, bisa juga, tapi banyak juga yang bilang karena masalah nutrisi, malnutrisi, sehingga pembuahannya nggak sempurna. Sama aja kan gitu ya. Jadi saya akan sortir yang menurut saya benar-benar, pertama kategorinya defect, lalu apalagi ya, yang lanang, lalu imager juga akan saya sortir. Padahal saya lihat binnya tuh secantik-cantik gini nih, mungkin nanti akan saya pisahkan yang cantik saya gini nih. Kalau sekarang saya ngeliatnya, aduh sayang banget sih. Saya tadinya wah seru juga ya, kita bisa mengangkat petani-petani baru, membicarakannya dengan kualitas yang keren. Ya ternyata yang datang kayak ginian, terus alasannya panen baru. Harusnya sih itu bukan sebuah menjadi alasan. Ini pelajaran buat petani-petani yang lain juga sih kalau buat saya ya. Kalau kalian nggak mau kalau kalian kebaikannya yang ingin disebarkan, maka jagalah kualitas. Kalau enggak ya kalian ya banyak masalahnya, kalian akan bersaing dengan petani-petani yang punya kualitas yang bagus gitu ya. Kalau bisa dibilang ini defeknya lebih dari 5% ya lebih sih kalau buat saya. Apalagi kalau misalkan saya sortirnya lebih, bahkan saya bisa sortir si tiny bean-nya. Kita belajar biji barang lagi, karena udah lama nih saya sebenarnya nggak mau nih belajar biji barang lagi, karena saya pikir orang-orang udah paham lah ya, petani udah paham ya dengan teknologi yang sekarang gitu ya. Harusnya dia udah paham bagaimana menjaga sebuah kualitas. Dan ternyata banyak yang karena gegap gempitanya si dunia perkopian, akhirnya banyak juga yang ternyata ya bisnisnya banyak yang asal juga ya. Saya sangat disayangkan ya, negara sebagai klaim kopi terbaik di dunia ya. Puntang kan salah satu katanya salah satu kopi terbaik di dunia ya, sayang aja sih. Oke, saya akan sortir dulu tanpa saya videokan, nanti kita akan lihat hasil sortiran saya ya. Tapi saya nggak akan sortir ini menjadi kategori yang lonjong-lonjong pure kayak yang saya inginkan. Contohnya saya nggak akan pure kayak gini misalkan ya. Saya nggak akan pure kayak gini. Jadi yang buat saya defect aja ya. Oke. Setelah saya sortir totalnya, saya bagi. Sebenarnya ini masih bisa saya sortir ulang. Saya mencari bin yang sesuai dengan gambarannya dia, kayak gini, tipikal lonjong-lonjong sempurna. Nanti kalian bisa lihat gambarnya di atas yang petani ini jual. Ekspektasi saya gambarnya seperti itu yang dia jual. Ternyata pada kenyataannya setelah saya sortir, ini pun sebenarnya sortirnya nggak maksimal, tapi more or less ini masih oke lah, kurang lebih ya. Saya sortir bin-binnya, masih ada yang bin imager dan lainnya. Tapi yang fatal adalah ini nih. Nah, segini. Ini defek yang nggak bisa dimaafkan sama sekali. Saya timbang ya, defeknya berapa gram. Oke, kita lihat. Di sini ada apa sih? Sebelum saya bentar. Defek yang menurut saya itu apa aja sih? Ada broken, ada lanang tapi udah kaca kadut, patah, lalu begini, lalu ada material,
ada material di luar ini ya, di luar kopi. Lalu greeny, lalu banyak lah. Termasuk yang ini udah parah sih kalau kayak gini masih dijual. Memang harganya nggak mahal, mahal sih sebenarnya ya kalau untuk kategori bin lokal ya. Saya bisa mendapatkan bin dengan harga 230 di Coffee Beyond Border, kopi luar dengan kualitas yang jauh daripada ini. Bahkan saya bisa mendapatkan kopi lokal dari CBB dengan kualitas yang jauh dari ini. Saya timbang ya berapa gram defect. Dari 500 gram yang saya timbang itu ada sekitar 40 gram dari 500 gram. Lalu saya taruh lagi. Saya pengen tahu si bin lanangnya total. Bin lanang sih nggak ada masalah ya sebenarnya, cuman bin lanang banyak itu menggambarkan si kualitas kebunnya nggak oke juga ya secara nutrisi. Bin lanangnya 45, jadi kalau 500 gram berarti saya kurang lebih udah kehilangan hampir 100 gram ya. Tapi yang parah ini nggak bisa dimaafkan. Even tiny bean dia taruh sih. Tiny bean itu apa sih perbandingannya yang petani perbandingannya segini pak, kayak gini nggak usah lah, ini nggak usah dimasukin lah. Bin lanang tuh kayak gimana sih? Bin lanang tuh kayak gini. Bin lanang sebenarnya saya nggak masalah. Kemarin juga si Maragesa bin lanangnya saya sortir sih, karena memang saya suka nyortir bin lanang kalau udah gatel banget ya gitu ya. Di sini pun masih ada bin lanang sebenarnya, tapi nggak banyak. Ini tiny bean, bayang nggak kalian? Ini segede mocha nih. Mocha tuh kayak gini lah, lebih gede dikit lah mocha. Yang harusnya tipika itu kan kalau yang dijual, kalau saya lihat di gambarnya ya Morales kayak gini, lonjong-lonjong. Ini cantik banget lah gitu ya. Ini nih kurang lebih ini nih. Nah ini yang saya sortir, yang saya pengennya kayak gini nih kalau bicara specialty dengan kualitas yang goks ya. Lihat deh, secara shape-nya menarik dibanding yang ini ya kan. Ini parah. Kita akan roasting ya langsung ya. Ini pelajaran sih buat teman-teman petani supaya lebih lebih aware lagi lah sama ininya, sama hasil sortirannya dan lainnya. Ayolah, come on lah bro. Ini 2024, banyak orang yang udah aware, apalagi ala-ala suka gamblang banget nih kalau ngomongin soal kualitas. Udah banyak banget lah yang aware tentang kualitas, jadi please jangan play dengan customer, oke? Karena kayak gini-gini tuh kita udah bisa mengakses. Memang saya sengaja nggak put namanya sih. Kita akan timbang ya bin yang sebenarnya masih bisa saya sortir ulang, tapi saya udah nggak moodnya udah berantakan, sorry ya. Berapa gram ini? Saya akan roasting sekaligus aja lah. $280. Lihat deh, makin ke bawah makin ngaco nih. Taruh situ, oke. Gila nih mah, saya nggak mau banget yang terlalu kecil banget mah, terlaluan sih. Nih kayak gini tuh udahlah guys, please deh. Oke. Mungkin beberapa petani mesti konsultasi sama petani-petani yang salah satu contohnya Mas Ian, atau kalau di Jawa Barat tuh ada Java Frinsa, kayaknya udah hatam ya.
Jadi sebaiknya ya memang benar ya. Memang kebun kopi banyak di daerah Jawa Barat gitu ya. Tapi sekali lagi kalau main-mainnya asal-asalan, ya kopi kita akan tetap di area asal-asalan ya. Jadi kalau ada petani, oh kok kopi saya nggak lebih baik beli kopi, orang-orang kok lebih baik beli kopi sejutaan ya daripada beli kopi dari petani lokal ya. Pak, kalau kalian oke juga kita akan beli kok. Banyak petani lokal juga yang oke, yang udah bunyi gitu di kancah internasional juga oke kok. Jadi nggak usah nyinyir, perbaiki aja kualitasnya. Orang akan melihat itu kok. Kata Helmi Yahya kan gitu. Lu kalau kualitas lu bagus, berita menyebar kemana-mana, orang akan beli lagi kok. Tapi lo kalau udah ngebohong 100 gram, ya orang nggak akan balik lagi dan orang akan ngasih tahu nggak usah beli situ dah. Nanti yang udah saya sortir maksimal itu akan saya roasting terpisah aja. Sementara kita akan roasting. Nggak tahu arah anginnya kemana. Arah angin malam aja. Oke. Kalau kayak gini tuh saya mainnya di 13 menit. Lalu suhunya 240 non-stop. Selesai. Oke, selesai. Setelah saya sortir juga after roasting, ngomong kurang lebih coloring saya di sini ya, pada akhirnya buat espresso aja ya, akan lebih aman. Lalu ini ada bean yang pale sama biasanya terlalu matang, yang udah jatuh dipungut, atau yang biasanya udah matang itu udah agak kehitaman tetap dipanen, atau bahkan yang masih mungkin sayang kali ya karena kopi lagi mahal. Anyway, kita lihat aja di resting akan seperti apa rasanya. So far sih oke lah ya coloringnya. Sebenarnya saya mencari bin-bin yang bentuknya ciamik kayak gini atau seksi gitu ya. Kebayangkan kalau semuanya seksi kayak gini, cantik. Tapi sekali lagi ini buat pelajaran kita semua ya teman-teman petani. Make sure tetap walaupun kalian nggak kenal dengan buyer, make sure kualitasnya tetap dijaga. Sekarang tanggal 29 bulan Juni ya. Juli ya, Is ya? Juni, sorry. Juni. Guys, itulah hasil
hunting tipika saya. Mungkin nanti semoga nanti ada rekomendasi dari teman ala-ala petaninya juga yang memang udah punya nama. Karena kalau kita lihat Java Prinsa dia nggak punya tipika ya, dia tuh fokusnya ke Sigara Rutang, P88, Ateng, apalagi ya dia. Which is saya udah cukup bosan sebenarnya. Saya mencari Abyssinia Jawa, tapi itu pun jadi saya ragu ya. Abyssinia Jawa Barat jadinya saya ragu apakah begitu atau enggak. Let's ya, semoga saya ketemu petani yang bisa dipercaya, amanah, dan bisa kita kabarkan ke teman ala-ala ini. Sampai ketemu. Nanti saya akan roasting yang hasil sortiran saya yang versi cantiknya nanti aja lah ya. Ini udah malam. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya terus sukses terus, semangat terus.